Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Yulianti, Prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioinformatika. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu bioinformatika. Bioinformatika didefinisikan sebagai cabang komputasi dari biologi molekul yang merupakan teknologi pengumpulan, penyimpanan, analisa, interpretasi, penyebaran, dan aplikasi dari informasi biologi. Manfaat bioinformatika dalam DNA yaitu pertama, mencari sekuen DNA yang diinginkan secara tepat. Yang kedua, membandingkan sekuen yang didapat dengan yang tersedia menggunakan BLAST. Yang ketiga, melakukan analisis sekuen DNA dengan closed-loop way. Yang keempat, membangun pohon filogenetik. Perkembangan bioinformatika dalam dunia sains. Perkembangan bioinformatika di dalam dunia sains itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bioinformatika dalam bidang klinis. Bioinformatika dalam bidang klinis sering disebut sebagai informatika klinis. Aplikasi dari informatika klinis ini berbentuk manajemen data-data klinis dari pasien melalui electronic medical record yang dikembangkan oleh Clement J. McDonald dari Indiana University School of Medicine pada tahun 1972. Yang kedua, bioinformatika untuk identifikasi agen penyakit baru. Bioinformatika juga menyediakan tool yang sangat penting untuk identifikasi agen penyakit yang belum dikenal penyebabnya. Banyak sekali penyakit baru yang muncul dalam dekade ini, di antaranya yang masih hangat adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Pada awalnya, penyakit ini diperkirakan disebabkan oleh virus influenza karena gejalanya mirip dengan gejala pengidap influenza. Yang ketiga, bioinformatika untuk diagnosa penyakit baru. Untuk menangani penyakit baru diperlukan diagnosa yang akurat sehingga dapat dibedakan dengan penyakit lain. Diagnosa yang akurat ini sangat diperlukan untuk pemberian obat dan perawatan yang tepat bagi pasien. Dan yang keempat, bioinformatika untuk penemuan obat. Bioinformatika untuk penemuan obat. Untuk menentukan obat biasanya dilakukan dengan menemukan zat atau senyawa yang dapat menekan perkembangbiakan suatu agen penyakit. Karena perkembangbiakan agen tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, maka faktor-faktor inilah yang dijadikan target. Di antaranya adalah enzim yang diperlukan untuk perkembangbiakan suatu agen. Mula-mula yang harus dilakukan adalah analisa struktur dan fungsi enzim-enzim tersebut. Ruang lingkup bioinformatika. Ruang lingkup bioinformatika dari pengertian bioinformatika baik yang klasik maupun baru, terlihat banyak terdapat cabang-cabang disiplin ilmu yang terkait dengan bioinformatika, terutama karena bioinformatika itu sendiri merupakan suatu bidang interdisipliner. Yang cabang-cabang ilmu yang terkait dengan bioinformatika seperti berikut, yaitu biopics, computational biology, medical informatics, cheminformatics, genomic, mathematical biology, proteomics, pharmacogenomics, pharmacogenetics.
Penerapan bioinformatika di Indonesia antara lain sebagai deteksi kelainan janin, pengembangbiakan vaksin hepatitis B rekombian, dan meringankan kelumpuhan dengan rekayasa RNA. Nah, di sini DNA sebagai material genetik. Kita harus mengetahui DNA itu apa. Nah, DNA adalah sebuah polimer panjang tak bercabang yang hanya tersusun dari 4 macam subunit. Yang kedua, short tandem repeats adalah rasio DNA dengan pengulangan unit pendek 2-6 BP. Yang di sini yang ketiga, dan tes paternitas dan maternitas DNA dengan software bioinformatika. Tes biopaternitas adalah tes DNA untuk menentukan apakah seorang pria adalah ayah biologis dari seorang anak, dan tes maternitas adalah tes DNA untuk menentukan apakah seorang wanita adalah ibu biologis dari seorang anak. Dalam tes paternitas dan maternitas, beban bioinformatika sangat berperan dalam memberikan hasil yang akurat. Identifikasi organisme berdasarkan spesifik gen identified. Yang pertama, gen 16S rRNA. Genetik pada prinsipnya bertujuan untuk mengkaji komposisi genetik individu di dalam atau di antar populasi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya modulasi atau dinamika keaneragaman genetik dalam populasi tersebut. Yang kedua, internal transcript speaker adalah daerah penyandi genom untuk komponen RNA ribosom. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.